Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna ilman wasi'a wa amalna taqabbala. Amin. Kemarin sudah dijelaskan masalah juhud. Jadi orang yang menginginkan menempuh atau masuk ke jalannya para wali harus mengamalkan 9 wasiat. Kemarin sudah jelaskan masalah juhud. Sekarang yang keempat yaitu belajar ilmu syariat. Ya, wasiat yang keempat yaitu belajar ilmu syariat. Nah, di sini dijelaskan ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Haji salah satu fardu ainin farifan wa'mal biha tasul najatu wa tala. Nah, di sini ada 3 ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajarinya. Yang pertama al-ilmu allazi yusahihu al-ibadah. Yang pertama, ilmu yang bisa menjadikan ibadah kita menjadi sah, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih. Yang keduanya wal ilmu allazi yusahihu al-aqidah. Yang keduanya ilmu yang bisa menjadikan akidah kita sah. Ya, ilmu apa itu? Yaitu ilmu tauhid. Yang ketiganya wal ilmu allazi yaslihul qalba. Yuslihul qalba ya. Yang ketiganya ilmu yang bisa menjadikan hati kita menjadi baik, menjadi soleh, yaitu ilmu tasawuf atau ilmu akhlak ya. Nah, ini 3 ilmu ini hukumnya fardu ain untuk dipelajari bagi setiap muslim yang ada keutamaan ilmu nih. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, wal ladzina utul ilma darajat, dan orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jadi gini, orang yang hanya diberikan iman oleh Allah tapi
tidak diberikan ilmu oleh Allah itu mendapatkan 1 derajat. Kalau orang diberikan iman dan ilmu itu dijelaskan darajat, ya. Jama ini. Jama muannas. Derajat. Jadi kalau darajat, ya. Kalau derajat 1 derajat, yang darajat, nah itu beberapa derajat. Hanya Allah lah yang tahu bagaimana tingginya orang yang beriman yang disertai dengan berilmu. Bahkan sungguhnya orang yang berilmu itu ya yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi orang yang berilmu, ya, sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu, untuk orang yang alim, ya, kiai atau ustadz, ya. Ya, yang dimaksudkan sesuatu yang di langit itu malaikat, ya. Dan sesuatu yang ada di bumi itu makhluknya Allah seperti ikan, ya, ikan-ikan dan sebagainya. Yaitu wasiat yang keempat, yaitu belajar ilmu syariat. Ini dahulukan ilmu yang hukumnya fardu ain dulu. Setelah fardu ain baru fardu kifayah. Setelah fardu kifayah baru ilmu yang hukumnya sunnah mempelajarinya. Ya, seperti itu. Jadi jangan yang sunnah dulu, baru fardu ainnya ditinggalkan. Jangan kebalik, ya. Wa minha al-muhafazatu ala sunani. Wasiat yang kelima yaitu menjaga, ya, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat ahli fikih, sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Sunnah itu menurut ulama fikih perkara yang diganjar, yang diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan. Itu menurut pendapat, ya, ahli fikih. Adapun menurut ulama muhaddisin, ya, muhaddis, ahli hadis, yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Yang disebutkan sunnah teh ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya. Itu sunnah. Hafiz ala sunani wa adabin atas maksuratan an khairi man jamur sila. Ya, jaga cenah sunnah-sunnahnya Nabi dan adab-adabnya, ya. Nah, inna tasawufa kullahu lahu al-adab wa minal awarifi fataluban huwa awila. Nah, siapa sih orang yang benar-benar menjaga sunnah-sunnahnya Nabi? Kanat asufiyah. Orang yang banyak mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi dan adab-adabnya, yaitu para sufi, ya,
orang-orang yang masuk thariqah, para sufi. Ya, mereka tuh menjaga sunnah-sunnahnya Nabi dan adab-adabnya dan berakhlak bi akhlaqihi, ya, zahiran wa batinan. Ya, para sufi itu berakhlak mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, gitu. Ya. Nah, kita sekarang lagi belajar ilmu tasawuf, ya, fardu ain. Nah, qala Abu Habsin al-Haddad, ya, berkata Abu Habsin al-Haddad, at-tasawufu kulluhu adab, walikulli waqtin adabun, walikulli halin adabun, walikulli maqamin adabun. Ya, kata Syekh Abu Habsin al-Haddad, tasawuf itu semuanya adab, ya, menjelaskan tentang adab. Setiap waktu itu memiliki adab, setiap keadaan memiliki adab, dan setiap tempat itu memiliki adab. Ya, kalau kita berangkat mau ke sekolahan misalnya, itu ada adabnya. Mau masuk ke toilet juga ada adabnya. Ya. Nah, kata Abul Abbas Al-Mursi, waktu itu terbagi 4, ya. Waktu itu ada 4, tidak ada yang kelimanya. Yang pertama an-ni'matu, yang kedua wal baliyatu, yang ketiganya at-ta'atu, yang keempatnya al-ma'siyah. Ya, waktu itu ada 4. Yang pertama diisi dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua baliyah itu ujian, ya. Yang ketiganya taat, yang keempatnya maksiat. Nah, waktu kita ini diisi dengan nikmat, ya, baliyah teh? Ujian dari Allah, taat dan maksiat. Ada nggak orang yang terus taat? Ada, ya, Nabi dan Rasul. Kalau kita mah kadang taat, kadang maksiat. Makanya kata Abul Abbas Al-Mursi, waktu itu ada 4: nikmat, ujian, taat, dan maksiat. Nah, taat itu ketika kita dalam keadaan taat, ada adabnya. Adabnya apa? Syuhudul minnah minallahi ta'ala alaih. Jadi kita harus menyaksikan bahwa ini, ya, kita bisa taat itu karena anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan muncul dari diri kita sendiri. Nah, itu adab ketika kita dibisakan taat oleh Allah. Gimana kalau kita maksiat? Nah, adabnya itu wujudul istighfar wan nadam. Itu adabnya itu istighfar, minta ampun kepada Allah dan menyesal. Itu adabnya. Ya. Gimana kalau kita diberikan nikmat oleh Allah? Fasabilhu asyukur. Ya. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, maka adabnya bersyukur. Ya, berterima kasih. Nah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, fasabiluhu ar-ridho bil qada'i was-sabr. Ya. Adabnya itu ridho dengan keputusan Allah dan juga sabar ketika diberikan ujian atau cobaan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab-adabnya ya. Izla dalil ala tariqat ala tariqil ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fa'alihi wa maqalihi fatatabba'an wa tabi'an la ta'dila. Nah, kata musannif, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk ya untuk mendapatkan ridhonya Allah kecuali mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keadaannya, perbuatannya ataupun ucapannya. Jadi kalau kita mau diridhoi oleh Allah, contohnya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tirulah ya perbuatan beliau ataupun ucapan beliau, karena ucapan dan perbuatan beliau itu diridhoi oleh Allah. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Kata Nabi, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sudah disenangi, dicintai oleh Allah, juga dosa-dosanya akan diampuni kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tariqu kulli masyaikhin qad qidat bi kitabi rabbi wal hadisi tasala. Ya. Nah, inna tariqal masyaihim minal auliya, ya, sungguhnya jalannya para masyaikh, para guru-guru dari para walinya Allah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak keluar dari Quran dan hadis, ya. Seperti itu. Kita jangan ragu, ya, kalau kita mengikuti jalannya para wali, karena mereka itu tidak mungkin keluar dari aturan Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau tidak akan keluar dari hadis, ya. Tali riyadus sholihin wa ahkiman ma fihi tazfar bisadati wa amala. Nah, toli katanya, lihatlah kitab Riyadus Sholihin. Ya, kita disuruh oleh pengarang kitab ini untuk mempelajari kitab Riyadus Sholihin. Ya, Riyadus Sholihin itu kitab-kitab yang berisikan hadis, ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, di sana menjelaskan juhud, ya, riyadatun nafs, ya, melatih diri, ya, melatih akhlak kita, membersihkan hati kita,
dan menjaga anggota kita dari maksiat. Nah, suruh mempelajari kitab Riyadhus Shalihin caranya. Wa tamma bil faradil ladzi la yuqrabu min zil'ata'i misli dzalika akmala mazala abdun bin nawafil yaqrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wasam'a minhu summa ainan basirah ay misla zalika fil matalibi harwala. Nah, kita wahtama ya, pentingkanlah perkara-perkara yang hukumnya fardu ain, yang hukumnya wajib. Nah, setelah itu apa? Baru kalau perkara-perkara yang wajibnya sudah terlaksana, maka tambahin lagi oleh kita perkara yang sunnah. Ya. Tidak henti-henti ya seseorang melakukan perkara yang sunnah sehingga ya aku menjadi tangannya, kata Allah, dan aku menjadi kakinya, dan aku menjadi pendengarannya, dan aku menjadi matanya untuk melihat. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya orang yang terus-menerus melakukan atau mengamalkan perkara yang sunnah, ya, maka Allah akan menjaga pendengarannya dari mendengar perkara yang haram dan menjaga penglihatannya dari melihat perkara yang haram dan menjaga tangannya dari mengambil perkara yang haram dan menjaga kakinya dari berjalan kepada perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah, gitu ya. Nanti oleh Allah dijaga, anggota tubuh kita akan dijaga. Gitu. Yang keenamnya at-tawakal. Tawakal. Wasiat yang keenam adalah tawakal. Nah, tawakal itu contohnya gini, tawakal itu percaya ya, menyerahkan urusan kita kepada ya orang yang kita percayai. Ya. Kenapa kita menyerahkan urusan kita kepada orang lain? Karena kita percaya bahwa orang lain itu mampu ya untuk bisa melaksanakannya. Itu pengertian tawakal. Tawakal itu percaya ya. Misalnya masalah rezeki, ya rezeki sudah diatur oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Ya, masalah membagikan rezeki kepada hambanya. Nah, kita percaya tak kepada Allah. Dengan apa? Tawakalnya. Bisa dengan kasbu, bisa dengan bekerja ya. Dagang. Misalnya dagang ya. Nah, kalau kita dagang itu jangan takut rugi atau bangkrut, atau jangan takut tidak ada yang membeli ya. Kita tawakal saja, ya Allah, saya mau ya mengambil sebab nih datangnya rezeki Engkau. Dengan apa?
dengan berdagang misalnya. Engkaulah yang mendatangkan seseorang untuk membeli ya dagangan saya misalnya gitu. Udah tawakal, berangkat pagi ya dagang misalnya, dagang apa ya, tawakal. Nanti Allah lah yang akan mendatangkan seseorang untuk membeli dagangan kita. Ya, jangan berburuk sangka ya. Saya mah dagang ini kayaknya gak ada yang membelinya dah, misalnya. Jangan gitu. Karena yang mendatangkan seseorang untuk membeli dagangan kita yaitu Allah. Gitu. Udah tawakal sama Allah. Percaya, gak usah takut. Masalah hasilnya nanti ya besar atau kecil, nah itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Ya, urusan kita mah udah ukur tawakal dengan bekerja, dagang, udah gitu. Masalah hasilnya besar atau kecilnya udah urusan Gusti Allah. Kayak kita nuntut ilmu, datang aja ke pesantren misalnya atau ke pengajian. Masalah dapat ilmu banyak ataupun tidak, kita serahkan saja kepada Allah yang memberikan ilmu. Gitu. Wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika siqatan biwadir rabbi akrama mufdila. Amal mu'ilu fala yajuju kuduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkila. Nah, kalau orang belum menikah ya boleh meninggalkan kasab. Ya. Boleh tidak bekerja, meninggalkan kasab. Kasab teh pekerjaan teh itu teh asbab ya, sebab datangnya rezeki. Sebab saja, jalan saja. Kalau orang belum punya tanggungan, kewajiban menafkahi, ya belum punya istri, boleh ya meninggalkan kasab, bekerja boleh ya. Sikotan biwadihi, karena percaya dengan janjinya Allah ya, dan meyakini dengan kemurahannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Dan tidaklah ada binatang yang melata di bumi kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Gitu. Percaya tak ke ayat ini? Ya, untuk digawe gitu kan. Kayak nanti aya nu maot misalnya ujug-ujug aya nu tahlilan ngiluan. Gitu tanya. Oh, di mana we gitu. Rezeki mah. Ya. Nah, kalau tidak punya keluarga mah, tidak punya istri boleh tak gituan teh. Boleh. Tapi di sini amal mu'ilu fala yajuju qu'uduhu an maksabin liyalih mutawakkilan. Kalau orang yang sudah punya istri, apalagi punya anak, la yajuju qu'uduhu, tidak boleh duduk, ya tawakal lah gitunya, tidak bekerja, tidak boleh. Kalau sudah punya istri atau anak, tidak boleh meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja, tidak boleh, ya, gitu.
la tabzulan linnasi iradaka tami'an fi malihim aw jahihim mutazallila. Nah, kita sebagai manusia itu dianjurkan untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa menghinakan diri kita. Misalnya kita mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Nah, misalnya apa? Mengharapkan pemberian dari orang lain. Nah, itu bisa menghinakan diri kita. Kalau khawatir hal tersebut terjadi pada kita, udah lebih baik bekerja. Ya, seperti itu. Sok kerjanya mah kerja apa weh? Namun kalau ada orang yang meminta-minta, apalagi ulama, kita harus berbaik sangka. Di sini ada cerita nih. Ra'aitu Aba Ishaq. Ya, aku melihat Abu Ishaq, ya, An-Nuri, Abu Ishaq An-Nuri. Ya, yamudu yaddahu wa yas'alun nas fi ba'dil mawadi. Aku melihat, ya, Syekh Abu Ishaq An-Nuri, beliau suka meminta-minta kepada manusia. Nah, aku merasa jijik gitu. Aku merasa gak nyaman lah lihat Abu Ishaq yang suka minta-minta kepada manusia. Lalu aku datang kepada Syekh Junaid, ya, Syekh Junaid, ya, mengabarkan tentang keadaan Abu Ishaq yang suka meminta-minta kepada manusia. Kata Abu Junaid, kamu jangan terlalu membesar-besarkan perkara ini, katanya. Kenapa? Fa innan nuri lam yas'alan nas illa lit yu'tihim ajra fil akhirah, katanya gitu. Sungguhnya Abu Ishaq An-Nuri, ya, tidak meminta-minta kepada manusia kecuali untuk memberikan pahala, ya, untuk manusia tersebut di dalam akhirat gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya si Jaid, ya, atau Abu Ishaq, ya, minta-minta kan ke manusia. Nah, orang yang ngasih, misalnya si Jaid ngasih kepada Abu Ishaq. Nah, itu dapat pahala enggak Jaid yang ngasih? Dapat pahala. Jadi Abu Ishaq itu menjadi gerbang lah, menjadi apa namanya, pintu atau jalan supaya orang lain mendapatkan pahala gitu maksudnya. Dia meminta-minta teh gitu supaya orang dapat pahala dari Allah gitu, ya. Nah, intinya baik sangka kepada orang yang suka meminta-minta. Yang meminta-minta dapat uang atau sesuatu, orang yang ngasih dapat pahala dari Allah. Nah, saya emang ngasih pahala gitu supaya orang lain dapat pahala. Wah, minta-minta deh gitu. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, bisa mengamalkan apa yang sudah dibahas, khususnya untuk diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.